Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami yang berjudul Praktik Membuat Portofolio Optimal. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Wardah, dan ada Umi Kulsum, Ahmad Ruslan, Kevin Syakil Lesmana, dan Muhammad Nur Afdal Zikra. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pembuatan portofolio optimal. Nah, pembuatan portofolio optimal ini tuh dibedain jadi dua, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Porto- Portofolio efisien merupakan portofolio yang akan memiliki hasil dengan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Sehingga pemodal atau investor perlu berupaya memaksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari investasi dan risiko yang diterima. Sedangkan untuk portofolio optimal itu merupakan tipe portofolio favorit yang dipilih seorang investor dari sekian banyak tipe dan pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Dengan melakukan teknik analisis portofolio akan membuat investor terbantu dalam pengambilan keputusan untuk bisa menentukan portofolio yang efisien serta optimal dengan tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan besar dan risiko tertentu atau dengan risiko paling rendah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diekspektasikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan pembuatan portofolio dengan menggunakan teori Markowitz yang dikeluarkan pada tahun 1952. Jadi, teori Markowitz ini merupakan teori yang menyatakan bahwa portofolio yang efisien itu merupakan portofolio yang memiliki tingkat risiko lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. Dan teori ini erat kaitannya dengan expected return dan expected risk yang diukur secara statistik. Dan risiko ini dapat dikurangi dengan cara menambah jumlah jenis aset ke dalam portofolio sehingga expected return bisa naik atau expected risk bisa turun. Jadi inti dari teori Markowitz ini adalah mengedepankan diferensiasi dalam investasi. Baik, selanjutnya adalah aset beresiko dan aset bebas risiko. Dalam aset beresiko dan aset bebas risiko terdapat dua macam. Yang tadi, yang satu ada risiko, yang satu bebas risiko. Apa sih kedua hal tersebut? Nah, untuk aset dengan risiko, yakni adalah tingkat return aktual nilai dari suatu asetnya itu tidak pasti. Seperti contohnya itu saham. Sedangkan aset dengan bebas risiko yakni berupa kumpulan aset yang memiliki tingkat return yang dapat dipastikan pada saat ini melalui variance return yang nilainya sama dengan nol. Contoh aset yang bebas risiko yakni obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti halnya SBI. Terus semakin tidak berminat seorang investor terhadap risiko ataupun risk averse, maka pilihan opsi lebih banyak terpilih pada aset dengan bebas risiko. Nah, menurut Markowitz, pada tahun 1959, risiko portofolio ini dipengaruhi oleh risiko masing-masing aset yang berhubungan antar aset dalam portofolio. Nah, risiko-risiko itu apa aja? Kalau untuk menghitung ukuran risikonya, ada variance dan standar deviasi return. Nah, untuk meminimalisir dari risiko yang ada, itu dapat menambahkan jumlah saham yang berbeda dan menggabungkan sekuritas ke dalam portofolio yang terdiversifikasi. Selanjutnya itu secara dasarnya manajemen portofolio memiliki tiga aktivitas utama di dalamnya. Antara lain yang pertama adalah pembuat keputusan atas alokasi aset. Yang kedua, ada penentu jumlah porsi dana yang diinvestasikan pada kelas aset. Terus yang ketiga ada pemilihan klasifikasi aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih sebelumnya. Next.
Baik, selanjutnya yaitu proses pembuatan portofolio optimal dari preferensi investor. Di sini ada beberapa langkah. Langkah pertama itu untuk menentukan return ekspektasi dan risiko aset. Yang pertama yaitu menghitung return rata-rata atau ekspektasi dari masing-masing aset berdasarkan data historis. Lalu yang kedua, hitung risiko atau standar deviasi untuk setiap aset sebagai pengukuran risiko individual. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung covariance atau korelasi antar aset. Yang pertama ini gunakan data historis untuk menghitung covariance antar return aset dalam portofolio atau gunakan korelasi untuk memahami hubungan antar asetnya. Lalu langkah ketiga yaitu membangun kombinasi portofolio. Yang pertama ini menentukan alokasi aset dalam bentuk persentase untuk setiap aset dalam portofolio sehingga menghasilkan return yang diinginkan. Nah, rumus untuk return portofolio ini dan risiko portofolio adalah E buka kurung RP tutup kurung sama dengan W1 dikali E buka kurung R1 tutup kurung ditambah W2 dikali E buka kurung R2 tutup kurung dan seterusnya sampai dengan WN dikali buka kurung RN tutup kurung. Nah, untuk resiko portofolio atau variansnya ini standar deviasi P pangkat 2 sama dengan WA dikali standar deviasi A tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung WB dikali standar deviasi B tutup kurung pangkat 2 ditambah 2 buka kurung WA dikali standar deviasi A dikali WB dikali standar deviasi B dikali PAB. Nah, di mana W ini adalah bobot aset dalam portofolio, lalu buka kurung R adalah return ekspektasi aset, lalu COV adalah covariance. Nah, untuk langkah yang keempat ini, untuk menentukan portofolio di efisien frontier. Nah, yang pertama ini kita harus temukan dulu titik optimal di kurva efisien frontier yang sesuai dengan toleransi risiko investor. Lalu yang kedua, optimalisasi dilakukan dengan alat statistik atau software, bisa dilakukan dengan Excel atau Python untuk mencari kombinasi aset yang memberikan return tertinggi untuk risiko tertentu. Lalu untuk langkah kelima yaitu pemilihan portofolio optimal atau titik efisien. Nah, yang pertama ini pilih portofolio dengan Sharpe rasio tertinggi sebagai portofolio yang memberikan return per unit risiko terbaik. Nah, untuk rumus Sharpe rasionya ini sama dengan E buka kurung RP tutup kurung dikurang RF dibagi standar deviasi P. Nah, di mana ERP ini ekspektasi return portofolio. Lalu RF-nya ini return bebas resiko, misalnya ini obligasi pemerintah, lalu standar deviasi P ini sama dengan resiko portofolio. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembentukan portofolio yang efisien. Pengertian dari portofolio efisien yaitu portofolio yang akan memiliki hasil dengan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko rendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Sehingga pemodal perlu berupaya maksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang biasa disebut return dari investasi dan risiko yang diterima. Boleh di next. Nah, step untuk menentukan pilihan kelas aset yang optimal digambarkan dengan skema berikut ini. Kelas aset merupakan pengelompokan dari beberapa aset berdasarkan jenis aset seperti obligasi, real estate, saham, sekuritas asing, emas, dan sebagainya. Nah, investor akan berinvestasi dalam meminjam dana atau aset dengan bebas risiko. Hanya jika dengan aset bebas, risiko dimasukkan dalam pilihan portofolio. Maka kurva efisien frontier akan menunjukkan seperti berikut ini. Nah, ini gambar kurvanya. Boleh di next. Oke, yang berikutnya itu ada perhitungan portofolio optimal di mana di sini ada contoh soal yaitu di mana ada dua aset yaitu aset A dan aset B di mana expected return aset A yaitu 12% dan aset B yaitu 8% dan masing-masing standar deviasi yaitu aset A 18%, aset B yaitu 10%. Kovariansinya ada di 0,3 dan risk free aset itu ada di 4%.
Di sini ada contoh dari 3 portofolio, yaitu portofolio 1, 2, 3, yang dimana portofolio 1 memiliki aset 60 dengan bobot 60%, aset B dengan bobot 40%. Dan di portofolio 2, di mana aset A 70% dan aset B 30%. Dan sedangkan di portofolio 3, di mana bobotnya yaitu aset A 30% dan aset B 70%. Dari ketiga portofolio tersebut, mana portofolio yang paling optimal? Nah, perhitungannya ada di slide selanjutnya, boleh? Oke, jadi perhitungan portofolio optimal yang pertama itu dengan menghitung IRP masing-masing portofolio. Menggunakan rumus IRP sama dengan WA dan dikali ERA ditambah WB dikali ERB. Oke. Portofolio pertama yaitu dihitung berdasarkan menggunakan bobot aset dalam saham dan juga ekspektasi return yang ada dalam portofolio dalam aset tersebut, di mana portofolio 1 memiliki ekspektasi return sebesar 10,4%, portofolio 2 10,8%, dan portofolio 3 sebesar 9,2%. Boleh di next. Oke, langkah selanjutnya itu hitung resiko portofolio dari masing-masing portofolio menggunakan rumus tersebut yang ada di situ, di mana rumusnya lumayan panjang, dan pada akhirnya saja portofolio 1 memiliki resiko portofolio sebesar 12,59%, portofolio 2 yaitu 10,91%, dan boleh di next. Dan di portofolio ketiga yaitu 10,04%. Oke, boleh lanjut langsung. Nah, dari yang sudah dihitung sebelumnya, kita mencari portofolio optimal menggunakan rumus Sharpe ratio yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dengan rumus IRP dikurang RF dibagi dengan standar deviasi P, di mana portofolio 1 memiliki hasil 0,5083, portofolio 2 memiliki hasil 0,6233, dan portofolio 3 sebesar 0,5179. Nah, dari semakin tinggi Sharpe rasio ini, maka semakin baik juga portofolio tersebut dalam memberikan resiko per unit, memberikan return per unit di resiko. Dan portofolio dengan Sharpe rasio tertinggi dianggap sebagai portofolio paling optimal. Oke. Ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.